Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Al-Waraqat fi Ushulil Fiqh dan karya dari Imam Al-Haramain atau Imam Haramain Al-Juwaini. Ya, kita sudah sampai kepada pembahasan tentang at-taqlidu. Ya, jadi at-taqlid, ya, jadi taklid atau mengikut, ya. Dikatakan wa taqlidu qabulul qaulil qail bila hujjatin. Ya, yang dimaksud dengan taklid itu adalah menerima sekaligus meyakini pendapat orang lain tanpa mengemukakan dasar argumentasinya. Jadi seorang yang taklid atau taklid itu adalah seseorang yang mengikuti pendapat orang lain tanpa bertanya, tanpa mengetahui dari dalil hujjah atau argumentasinya. Itu adalah taklid, ya. Yadkuruha, ya, dikatakan juga bahwa hada wa ala hada qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berdasarkan definisi ini maka menerima atau membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang beliau jelaskan, ini menurut Imam Haramain Al-Juwaini juga bisa disebut dengan apa? Dengan taklid, ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian dikatakan juga fima yadhkuruhu minal ahkam, ya. Sementara sebagian ulama juga mengatakan yusama taqlidan wa minhum man qala at-taqlidu qabulul qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu, ya. Jadi dia katakan bahwa taklid itu adalah meyakini perkataan orang lain sedangkan engkau tidak tahu asal muasal dari pendapat tersebut. Artinya, ya, Anda itu tidak tahu dari mana ia memperoleh pendapat tersebut, ya. Jadi misalnya saya mengikuti pendapat seseorang, ya, tanpa mengetahui istilahnya itu dasarnya, maka itu disebut dengan taklid, ya. Demikian juga misalnya seorang awam yang mengikuti ulama, gitu ya, tanpa ingin tahu atau tanpa mengetahui dalilnya, gitu ya, maka itu adalah taklid, ya. Misalnya ada orang, ya, yang mungkin, ya, masyarakat sekarang itu berziarah, ya, ketika akan misalnya bulan Ramadan, ya, tanpa mengetahui mungkin fadilahnya, keutamaannya dan lain sebagainya, maka itu disebut dengan taklid, ya, tanpa mengetahui dasarnya. Nah, fa in kulna, dikatakan sebelumnya ay la ta'lamu ma hadzahu fi dzalik. Jadi dia tidak mengetahui dasar dari mana, pokoknya ya udahlah ikut aja. Itu namanya taklid, ya. Fa in kulna inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bil qiyas, ya, bi ayyajtahid fa yajuzu ayyusama qabul ayyusama qabulu qaulihi taklidan. Jadi berdasarkan definisi dari taklid tadi, mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dalilnya atau argumentasinya, maka, ya, jika kita berpendapat bahwa Nabi SAW itu bersabda, ya, beliau bersabda berdasarkan kias, artinya Nabi SAW itu melakukan ijtihad, maka, ya, fayajuzu ayyusama qabulu qaulihi taklidan, maka boleh dikatakan bahwa menerima sabda Nabi SAW itu disebut dengan taklid, ya, lihtimali ayyakuna anil ijtihad, ya, karena ada kemungkinan sabda Nabi diperoleh melalui ijtihad atau kesungguhan beliau, ya. Wa in qulna an innahu la yajtahidu wa innama yaqulu anil wahyi, ya, dan jika kita berpendapat bahwa Nabi tidak melakukan ijtihad, ya, dan sabda Nabi pasti berdasarkan kepada wahyu, kama qala Allahu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya, tidaklah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menurut kemauan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, kecuali itu adalah wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yusamma qabulu qaulihi taqlidan listinadihi ilal wahyi, maka menerima sabda Nabi Shallallahu
Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak bisa disebut sebagai taklid karena disandarkan kepada wahyu. Nah, dari sini kita memahami bahwa ketika kita membaca Al-Quran, kemudian ketika kita membaca hadis, ya, kemudian kita mengikuti apa yang ada di dalam hadis tersebut, maka pendapat yang benar itu adalah bukan termasuk kepada taklid, karena taklid itu adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa adanya dalil, tanpa adanya hujjah, tanpa adanya argumentasi. Nah, dari sini kita bisa memahami ta'rifut taklid, bahwa yang disebut dengan taklid itu adalah qabulul qaulil ghairi bila hujjatin. Jadi menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui, tanpa ada dasarnya atau tanpa adanya hujjah atau argumentasi. Wa ala hadza ta'rif qabulu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taklidan. Ya, merujuk kepada definisi ini, ya, secara etimologi maka mengikuti, ya, atau menerima dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah disebut juga, satu pendapat itu juga dengan taklid, ya. Kemudian pendapat yang kedua, qabulul qaulil qail wa anta la tadri min aina qalahu fa ala hadza ta'rif, ya. Jadi dikatakan yang kedua bahwa taklid, ya, itu adalah menerima pendapat orang lain dan engkau tidak ingin mengetahui atau tidak mengetahui dari mana pendapat itu berasal, maka ini disebut dengan apa? Dengan juga taklid, ya. Qabul qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam yusamma taklidan in qulna inna nabiyya yajtahid. Jadi pendapat yang mengatakan jika, ya, kita itu menerima, ya, pendapat, menerima atau mengamalkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan itu kita menyebutnya sebagai ijtihad Nabi, maka itu disebut dengan taklid, ya. Tetapi, ya, kalau qabul qaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yusamma taklidan in qulna inna nabiyya la yajtahid, ya. Jadi pendapat yang terakhir adalah itu bukan termasuk taklid apabila, ya, kita meyakini bahwa Nabi SAW itu tidak berijtihad, tetapi apa yang diucapkan Nabi SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, merujuk kepada pembahasan tentang taklid, maka kita dapat simpulkan bahwa yang namanya taklid itu adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa adanya dalil, tanpa mengetahui dalilnya. Nanti membabi buta, taklid yang membabi buta itu namanya taklid buta, atau disebut juga nanti dengan ta'assub. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan, khususnya bagi orang yang memang memiliki kecerdasan untuk menggali hukum-hukum, ya, secara langsung, ya. Adapun tadi Nabi SAW pendapat yang sahih adalah wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW tidak berijtihad. Kenapa? Karena apa yang datang dari beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita mengikuti kemudian mengamalkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak disebut sebagai taklid, tetapi itu disebut dengan istilah lain dalam kitab lain, disebut dengan apa? Ittiba atau mutabah, atau mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan tentang taklid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.